Kemarahan, kekecewaan, sulit terhapus dari benak para orang tua yang anaknya terpapar vaksin palsu. Para korban vaksin palsu butuh transparansi. Mereka butuh informasi yang utuh dari pihak rumah sakit terkait kondisi kesehatan anak-anak mereka setelah terpapar vaksin palsu. Tak hanya butuh pertanggungjawaban moral dari pihak rumah sakit, para korban vaksin palsu pun bisa menggugat pemerintah atas peredaran vaksin palsu yang telanjur dikonsumsi buah hati mereka. Bukan hanya soal mengganti rugi secara kasuistik atau vaksinasi ulang, tapi saya kira masyarakat bisa melakukan gugatan class action kepada rumah sakit dan juga kepada pemerintah, Kemenkes dan juga kepada Badan POM. Karena sebenarnya maraknya vaksin palsu yang beredar sampai di 9 provinsi itu lebih karena tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan negara selama ini. Selain itu, secara hukum perlu diselidiki lebih lanjut bagaimana peran dokter dalam mendapatkan vaksin selama ini. Harus dipastikan apakah dia membeli dan menggunakan memang dia sengaja ya dan tahu bahwa yang dibeli dan digunakan palsu atau tidak. Itu dulu. Kalau kemudian dia memang tahu dan dia sengaja menggunakan padahal dia sudah tahu palsu, itu tindakan pidana. Bagaimana bisa vaksin palsu beredar secara terselubung selama 13 tahun di sejumlah fasilitas kesehatan dan luput dari pengawasan pemerintah? 14 rumah sakit dan 2 klinik yang diklaim pemerintah sebagai pengguna vaksin palsu kini banyak dihujat. Sekarang ini obat termasuk vaksin itu di hulu mulai dari pabrik itu diawasi oleh Badan POM, namanya CPOB, cara pembuatan obat yang baik. Itu ketat sekali, good manufacturer product. Kemudian dari pabrik didistribusi ke gerai, apotek atau toko obat, kalau obat itu ketat. Tapi kemudian waktu ke rumah sakit sendiri pengawasannya tidak oleh Badan POM. Vaksin palsu menggunakan botol bekas yang didapat dari 3 rumah sakit. Hermina Bekasi, Bethesda Yogyakarta, Harapan Bunda Jakarta Timur. Botol ini dikumpulkan para pengumpul botol bekas di tiap rumah sakit. Botol yang dikumpulkan dijual ke pembuat vaksin palsu di 4 kelompok berbeda. Setiap pembuat vaksin palsu turut meminta bantuan pembuatan label kemasan vaksin palsu. Selanjutnya, vaksin palsu didistribusikan ke 4 kelompok distributor. Antara lain, pemilik Apotek Cahaya Medika, Apotek Ibnu Sina, Apotek Ciledug dan Rawabening Jatinegara, lalu toko obat CV Aska Medical. 4 distributor inilah yang berperan mendistribusikan vaksin palsu ke 14 rumah sakit, 6 bidan, dan 2 klinik. Membongkar mafia vaksin palsu menjadi keharusan sekaligus tuntutan, sebab setiap anak bangsa berhak untuk hidup sehat. Maharani, Chandragian, Kompas TV, Jakarta.